Selamat pagi para siswa kelas 10 jurusan Bahasa SMA Katolik Andaluri. Pagi ini kita akan mengulang pelajaran yang telah kita pelajari dari awal semester sampai hari ini berkaitan dengan memperkenalkan diri. Saya akan merangkum semuanya dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban itu telah kita pelajari bersama, dan hari ini kita mencoba untuk membuat semuanya dalam satu rangkuman untuk kemudian dipakai sebagai latihan secara lengkap. Pertanyaan yang pertama, saya tulis dulu sini. Pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan identitas diri. Oke. So, pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan siapa. Where itu artinya siapa. Lalu ini dipakai untuk menanyakan nama. Misalnya kita mau menanyakan seseorang, where bist du? Siapakah engkau? Jawabnya, ich bin Tina. Oke. Atau where ist er? Siapakah dia? Nah, siapakah dia? Seorang laki-laki, jawabnya er ist Peter. Oke. Atau siapakah Anda? Where sind Sie? S-nya besar. Si itu untuk Anda besar. Siapakah Anda? Kalau ditanya siapakah Anda, maka jawabnya saya adalah dia. Ich bin. Ini untuk menanyakan orang yang dihormati, yang sopan ini ya. Misalnya seorang ibu ya. Ich bin Frau Rambu. Misalnya saya adalah Nyonya Rambu. Oke? Jadi menggunakan kata tanya where. Oke? Saya beri tanda di sini. Nah, selain itu, untuk menanyakan nama orang, selain kata tanya where, ada kata wie. Wie itu bagaimana. Oke? Bagaimana. Wie dipakai misalnya untuk menanyakan bagaimana namamu, gitu ya. Bagaimana namamu, cara menanyakannya, wie, misalnya du. Wie heißt du? Nah, wie heißt du? Kata heißt ini berasal dari kata heißen. Heißen itu artinya bernama, oke? Wie heißt du? Heißen artinya bernama. Lalu jawabnya, ich heiße, saya bernama. Ini kata heißen kalau dihubungkan dengan ich, akhirannya e. Kalau dihubungkan dengan du, akhirannya st, heißt. Ich heiße Andre. Oke? Wie heißt du? Ich heiße Andre. Siapa namamu? Bagaimana engkau bernama? Ini aslinya. Jawabnya saya bernama Andre. Misalnya siapa namanya? Seorang perempuan. Wie heißt sie? Lalu jawabnya sie heißt. Dia bernama Reni. Oke. Siapa nama Anda? Wie heißt. Kalau untuk Anda itu akhirannya en. Wie heißen. Si-nya S-nya besar ya. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Ich heiße. Saya bernama Pak. Ich heiße Herr Anton misalnya, oke? Ich heiße Herr Anton. Siapa nama mereka? Misalnya ada 2 orang ya. Wie
heißen, we heißen sie. S-nya kecil. Ini untuk mereka, ini untuk Anda. Kalau ini heißt pakai T untuk dia perempuan. Perhatikan ya bedanya ya. Si ini heißt si pakai T di sini artinya dia perempuan. Pakai heißen, S-nya besar artinya Anda. Pakai heißen, S-nya kecil artinya mereka. Bagaimana mereka bernama? Siapa nama mereka? Mereka bernama, ada misalnya 2 orang ya. Sie heißen Robert und itu dan. Mereka bernama Robert dan Martha. Oke. Sie heißen Robert und Martha. Ini untuk menanyakan menggunakan kata we, bagaimana menanyakan nama ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga yang kita pelajari adalah menanyakan asal. Woher. Woher, oke. Dari mana artinya? Woher itu artinya dari mana. Dari mana? Lalu kita membuat pertanyaan. Dari mana engkau berasal? Woher. Atau dari mana engkau datang? Woher kommst. Kommst itu dari kata kommen, artinya datang. Woher kommst du? Dari mana engkau datang? Saya datang dari ich komme. Lihat ini ich, untuk ich akhirnya e di sini ya. Ich komme aus. Aus itu artinya dari. Ich komme aus Bali. Oke, saya datang dari Bali. Woher kommt misalnya, atau woher kommt Tina? Dari mana Tina datang? Jawabnya Tina kommt, pakai kommt. Tina itu orang ketiga tunggal, si, akhirnya T. Tina kommt aus Flores. Tina datang dari atau berasal dari Flores. Dari mana kalian datang? Woher kommt? Kalian apa kalian? Kalian ihr. Oke. Woher kommt ihr? Kalau orang tanya begini, jawabnya kami. Kalian datang dari mana? Kami datang dari. Oke. Wir kommen aus. Kami datang dari, misalnya, dari Kupang. Oke. Wir kommen aus Kupang. So, begini ya. Atau dari mana mereka datang? Woher kommen sie? Sie ini untuk mereka. Jawabnya sie kommen aus Waingapu. Oke. Ini menanyakan asal dari mana ya. So, yang keempat itu menanyakan tempat tinggal. Wo. Di mana? Di mana? Wo itu artinya di mana. Kemudian, di mana engkau tinggal? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Jadi, yang ingat lagi, du itu kata kerjanya akhirnya st. Wo wohnst du? Di mana engkau tinggal? Saya tinggal di. Ich wohne. Ich itu akhiran e di sini. Ich wohne in itu artinya di. Ich wohne in Praliu. Oke. Ich wohne in Praliu. Wo wohnt Andre? Nah, di mana Andre tinggal? Andre itu orang ketiga tunggal. Akhiran kata kerjanya T. Oke. Di mana Andre tinggal? Andre wohnt in Kawangu misalnya. Oke. Di mana Anda tinggal? Wo wohnen Sie? S-nya besar, perhatikan lagi. Beda S besar dengan S kecil itu. S besar itu Anda, S kecil itu bisa untuk mereka. Bisa juga untuk dia perempuan, tetapi perhatikan kata kerja di sini. Wo wohnen Sie? Di mana Anda tinggal? Jawabnya pakai ich.
Ich wohne in Melolo. Oh, nama tempat di sini ya. Ich wohne in Melolo. Wo, di mana kalian tinggal? Wo wohnt ihr? Ir itu kalian. Wo wohnt ihr? Jawabnya kami tinggal di Matawai. Oke. So, begini ya untuk menanyakan tempat seorang tinggal. Pakai kata tanya apa? Wo. Yang berikut lagi, kalau kita ingin menanyakan usia seseorang ya, kita menggunakan kata wie juga. Wie seperti tadi di atas. Bagaimana juga dipakai untuk menanyakan usia. So, cara bertanya, berapa umurmu? Atau bagaimana umurmu? Caranya, wie alt bist du? Menggunakan kata alt dan subjek du dan pasangannya. Tapi pasangannya lebih dulu. Bist du, ich bin, du bist, er ist, sie ist, dan itu yang dimaksudkan ya di sini ya. Wie alt bist du? Lalu jawabnya, ich bin misalnya 20 Jahre alt, usia 20 tahun. 20 Jahre alt. Ini cara mengucapkannya. Ich bin 20 Jahre alt. J itu dibaca seperti huruf Y. Ich bin 20 Jahre alt. Atau bisa juga bilang saja ich bin 20. Oke, tapi lengkapnya begini. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Berapa umur Anda? Wie alt? Anda bagaimana Anda? Anda itu si pasangan dengan sin. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Berapa umur Anda? Ich bin misalnya 60 tahun. 60 Jahre alt. Huruf J ini ditulis besar. Sekali lagi huruf J ditulis besar. Kata benda dalam bahasa Jerman selalu diawali dengan huruf besar. Wie alt sind Sie? Berapa usia Anda? Bagaimana usia Anda? Ich bin 60 Jahre alt. Wie alt ist er? Berapa usianya? Berapa usia dia? Seorang laki-laki. Er ist 22. Apa itu 22? 22. 22. Ditulis begini ya, ditulis lengkap dengan kata. Bukan pakai angka, supaya berlatih menggunakan bagaimana menyebut sebuah angka dalam bahasa Jerman. Oke. So, ini untuk menanyakan umur atau menanyakan satu lagi menanyakan nama orang. Wie alt ist Mary? Ya. Berapa usianya Mary? Mary ist. Nah, Mary itu kata gantinya sie ya. Wie alt ist sie? Mary, sie ist atau Mary ist 31. 31. Berapa itu 31? 31 Jahre alt. Mary ist 31 Jahre alt. Oke. Itu untuk menanyakan apa? Menanyakan umur. Lalu kita menanyakan pekerjaan. Pekerjaan. Orang itu melakukan apa? Membuat apa? Menggunakan kata tanya was. Was itu artinya apa? Was itu artinya apa? Oke. Was. Was itu artinya apa? Cara tanyanya menggunakan kata machen.
machen. Machen itu artinya membuat. Begini kata kerjanya, machen, tapi was machen du ini tidak betul, karena du itu akhiran kata kerjanya harus st. Maka en diganti dengan st. Was machst du? Was machst du? Engkau buat apa? Machen itu artinya melakukan atau membuat ya. Apa yang engkau buat? Begitu ya. Was machst du? Lalu jawabnya, saya adalah misalnya guru. Ich bin Lehrer. Was machst du? Ich bin Lehrer. Atau ya lebih pada siswa saja ya, karena du itu untuk teman. Was machst du? Ich bin Schüler. Was machst du? Ich bin Schüler. Was macht er? Kalau er itu akhirnya T. Was macht er? Apa yang dia buat, atau dia buat apa, atau dia kerjanya apa? Er ist Lehrer. Dia adalah Pak Guru. Oke, ini siswa laki-laki, Pak Guru. Oke. Apa yang Anda buat? Machen Sie. Was machen Sie? Anda buat apa? Saya adalah saya adalah polisi. Ya, Polizist. Oh, ich bin Polizist. Was machen Sie? Kalian buat apa? Oke, was macht ihr? Kalian buat apa? Atau kalian kerjanya apa? Wir sind Studenten. Nah, kami adalah mahasiswa. Oke? Perhatikan kata was itu tuh artinya apa? Lalu dipakai untuk menanyakan nama. Oke, was machst du? Was macht er? Was machen Sie? Was macht ihr? Jawabnya seperti ini. Oke? Yang berikut lagi setelah kata was itu kita menanyakan kapan seorang itu lahir. Menggunakan kata tanya apa? Wann artinya kapan. Wann artinya kapan. Oke? Kapan? Nah, oke. Kapan engkau lahir? So, pertanyaannya, kapan engkau lahir? Wann bist du geboren? Nah, ini menggunakan formula seperti ini. Wann bist du geboren? Kapan engkau dilahirkan? Geboren itu artinya dilahirkan. Geboren taruh di belakang, lalu dipasangkan dengan ini ya, kata dipasangkan dengan subjek dan pasangannya. Wann bist du geboren? Ich bin, misalnya, ich bin tanggal, bulan, dan tahun. Oke? Ich bin am. Misalnya, tanggal 11. Ich bin am 11. 11 Januari. 11 Januar 1980. 1980, sebentar. Saya tulis dulu di sini. 11 Januari 1980. Ini cara bacanya, cara membaca 11 Januari 1980 itu cara bacanya. 11 untuk tanggal dibaca seperti ini. Kalau bukan tanggal dibaca 11 saja. Tetapi kalau untuk tanggal tambah 10 di belakangnya. 11 Januar, lalu penyebutan tahun sudah dipelajari kalau lalu. Ini cara membacanya 1980.
cara baca bahasa Jerman demikian untuk tahun ya. 1980. So, ini cara bacanya ya. Saya lahir pada tanggal 11 Januari 1980. Ich bin am 11. Januar 1980 geboren. Nah, ini jangan lupa kata geboren ini ya. Ini cara menyebut tanggal, bulan, dan tahun. Kapan dia dilahirkan? Dia laki-laki. Wann ist geboren? Jawabnya, ist am itu artinya pada ya. Am misalnya 26. Bahasa Jerman kalau menyebut tanggal biasanya pakai titik, selalu pakai titik di belakang ya. Ini Januar. So, 26 April tahun 2010 misalnya ya. Ini cara bacanya bagaimana? Ini cara bacanya 26, 26 tambah 10 di belakang, oke? Ich bin am 26. Nah, ini kalau sudah lebih dari 20 tambah STEN. Oke. STEN di belakang. Kalau masih di bawah 20 tambah 10 saja. Ich bin am 26. April 2010. Cara bacanya 2010. 2010 geboren. Oke. Saya lahir pada tanggal 26 April 2010 am 26. April 26. April geboren. Oke. Ulang lagi. Kapan Anda lahir? Wann sind Sie geboren? Oke. Ich bin am, misalnya pada tanggal 7. Oke. 7 Maret. Maret itu bahasa Jermannya März. Tahun 1973. Bagaimana cara bacanya ini? 7 dibaca Siebten tambah ten. Bukan Siebenten, tapi 7 itu khusus ya. Siebten März 1973. 19 dibaca lebih dulu baru 73. 1973. 1973 geboren. Oke. So, perhatikan cara menulis tanggal. Lihat lagi materi tentang ini. Tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian jangan lupa kata geboren di belakang. Oke. Nah, sekarang kita menanyakan di mana seorang itu lahir. Menggunakan kata tanya artinya di mana. Di mana seorang itu lahir? Di mana engkau lahir? Ya. Oke. Cara menanyakannya. Wo bist du geboren? So, di mana engkau dilahirkan?
Jawabnya misalnya, saya dilahirkan di Wetebula. Oke, jawabnya, ich bin, pakai ich ya. Saya dengan pasangan. Ich bin in itu di. Oke. Waitabula geboren. Ich bin in Waitabula geboren. Oke, saya dilahirkan di Waitabula. Wo ist Martha geboren? Di mana Martha dilahirkan? Lalu jawabnya Martha lahir atau dilahirkan. Pakai ist, jangan lupa ist ya. Wo ist Martha geboren? Gunakan formula ini untuk menanyakan kelahiran di mana. Jawabnya seperti ini. Martha ist in, Martha dilahirkan di, misalnya di Wengapu, oke? Martha ist in Wengapu geboren. Oke. Di mana kalian dilahirkan? Misalnya ada beberapa orang ya. Wo, kalian itu bahasa Jermannya apa? Ir pasangan dengan seid. Wo seid ihr geboren? Oh, misalnya begini ya. Di mana kalian dilahirkan? Di mana kamu dilahirkan? Kami dilahirkan di Waikabubak misalnya. Wir sind in Waikabubak geboren. Oke, begini. Wir sind in Waikabubak geboren. Oke. Di mana Anda dilahirkan? Wo, Anda bagaimana? Si pasangan dengan si. Wo sind Sie, hurufnya besar, oke. Wo sind Sie geboren? Di mana Anda dilahirkan? Saya dilahirkan di Ich bin in, misalnya Bandung. Oke. Geboren. Oke, Ich bin in Bandung geboren. Oke. Nah, kita sudah mempelajari pertanyaan-pertanyaan dengan jawabannya, mulai dari menanyakan siapa, nama orang, menggunakan kata tanya wer, atau menggunakan kata bagaimana, wie heißt, pakai kata heißen. Lalu kita menanyakan asal menggunakan kata woher, dari mana. Kita menanyakan tempat orang tinggal menggunakan kata tanya wo. Kita menanyakan usia seseorang menggunakan kata tanya wie. Kita menanyakan pekerjaan seseorang menggunakan kata tanya was, apa, dan kata kerjanya machen. Machen itu membuat. Anda buat apa? Saya adalah siswa. Was machst du? Kemudian kita menggunakan kata tanya wann, artinya kapan, untuk menanyakan kapan seorang dilahirkan, dan orang yang menjawab itu menyebut tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Cara menyebutnya ditulis di dalam tanda kurung seperti ini. Perhatikan lagi materi tentang penyebutan tanggal dan tahun. Kemudian yang berikutnya lagi kita menanyakan tentang di mana seseorang dilahirkan. Sekali lagi menggunakan kata tanya wo. Oke? Demikian materi untuk kali ini. Kemudian kalian akan membuat tugas. Tugas berkaitan dengan materi ini adalah kalian memperkenalkan nama orang, kemudian tanggal lahir, saya tulis di sini ya. Kalian perkenalkan tugas itu nama orang, tugasnya nama, asal, tempat tinggal, kemudian umur, kemudian ya ini agak panjang ke kanan ini, coba saya sambung saja. Pekerjaan, nah begini aja ya. Nama, asal, tempat tinggal, umur, pekerjaan, kapan lahir, di mana lahir, oke.
Oke. Apalagi yang belum? Anda bisa perhatikan di mana lahir, kapan lahir, pekerjaan, umur, tempat tinggal. Oke. Menanyakan nama, asal, tempat tinggal, umur, dan lahir ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian ada orang namanya misalnya menanyakan do. Oke. Pakai subjek do. Dari mana engkau berasal? Oke. Lalu namanya itu misalnya Andi. Oke. So, namanya Andi. Asalnya dari Podi misalnya. Oke. Lalu tempat tinggal di Wara. Nah, umur misalnya 23 tahun. Pekerjaan misalnya guru. Oke. Kapan lahir? Lahir pada tanggal 28 Juni 1983. Di mana lahir? Lahir di Podi. Oke. Menanyakan do. Oke. Perhatikan ini, do. Subjeknya do ya. Oke. Yang berikut itu menanyakan dia perempuan ya. Siapa dia gitu ya? Dia bernama itu Leni. Oke. Leni itu buat apa saja? Leni itu asalnya dia berasal dari Waitabula. Tempat tinggal sekarang di mana? Leni itu tinggalnya di Prailiu. Oke, dia asrama susteran di Prailiu ya. Lalu Leni usianya berapa? 17 tahun. Leni pekerjaannya apa? Siswi. Leni lahir pada tanggal berapa? Leni lahir pada tanggal 4 Desember. Nah, terlalu panjang Desember ini, mungkin saja 4 Desember 2000 tahun 2005 misalnya ya, 2005. Oke. Lalu berikutnya lagi, Leni lahir di mana? Leni lahirnya di Ende. Nah, oke. Yang berikutnya lagi memperkenalkan seorang Anda. Anda itu Pak, misalnya Pak Markus. Oke. Pak Markus itu asalnya dari mana? Asalnya dari Bali. Tempat tinggal sekarang di mana? Tinggalnya di Waingapu. Umurnya Pak Andi berapa? 53 tahun. Oke. Lalu pekerjaan Pak Andi apa? Pak Andi itu pekerjaannya misalnya pegawai. Pegawai itu bahasa Jermannya Beamte. Oke, Beamte. Pak Andi, Pak Markus lahir tanggal berapa? Tanggal 13 bulan 8 tahun 1970 misalnya ya. Oke. Tahun 1970
atau ini 69. Oke. Lahir di mana Pak Markus lahir? Lahirnya di Jakarta. Oke. So, kalian buat ini seperti tadi, buat pertanyaan dan jawabannya seperti yang saya contohkan tadi. Seperti yang saya contohkan tadi di dalam materi yang sudah diberikan. Oke. Oke, demikian materi untuk hari ini dan tugasnya. Silakan kalian mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.